dari Sekolah Antara Harapan Pamuhon mewawancara Kakak tentang keadaan DP Teknisi Listrik di kantor PLN Pamuhon. Sebelumnya perkenalkan, ini Belinda, ini Bella. Belinda dan Bella. Kakak boleh perkenalkan nama? Saya Dedi Firmanto. Saya di sini sebagai kepala bagian teknik. Pertanyaan pertama, pembangkit listrik jenis apa atau apa saja yang digunakan ini kantor? Kalau di sini kami sudah menggunakan sistem interkoneksi ya. Jadi nggak cuma satu tok pembangkit yang digunakan di sini. Kami sudah menggabungkan dari beberapa pembangkit yang dijadikan satu. Di antaranya kami menggunakan PLTA atau air yang ada di Tanggari. Lalu ada PLTU uap ini tersebar, ada di Gorontalo ada, di PLTU Anggrek ada, terus sementara sekarang lagi dibangun di PLTU Kemang. Terus ada beberapa unit yang masih menggunakan diesel PLTB. Begitu. Next, apakah pernah terjadi masalah kelistrikan seperti power failure, misalnya kayak korsleting begitu? Di mana? Di sini di kantor. Pernah. Terus kayak bagaimana cara mengatasi itu? Kami waktu kejadian korsleting itu kami isolir dulu daerah yang bermasalah yang ada korsleting. Yang tidak terkena korsleting kami nyalakan supaya tetap sebagian di ruangan kantor ini tetap menyala. Lalu untuk yang bermasalah kami perbaiki begitu. Terus Kak, kalau di PLN ini ada pembagian kayak tugas masing-masing atau penanganan listrik masing-masing, atau kayak semua langsung turun tangan, kayak semua sediakan? Kalau di unit kantor ini sendiri memang ada tugas masing-masing sih. Ada yang memang bagian teknik, ada yang bagian pelayanan pelanggan, dan ada yang bagian transaksi energi gitu. Dan ada bagian K3. Jadi kayak ada DP orang begitu dan kayak DP teknis yang maksudnya bisa pembagian begitu DP tugas-tugas. Ada tugas-tugasnya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya di Tomohon ini Kak, DP tegangan listrik yang dikeluarkan per hari kira-kira begitu, atau apakah masih ada area-area yang kurang dan DP mendapatkan listrik? Oh ya, untuk kami kalau tegangan dari GI yang di Kaatan itu dia mengeluarkan tegangan 20.000 volt. Jadi nanti sebelum masuk ke rumah teman-teman diturunkan dulu tegangannya menggunakan trafo yang ada di gardu-gardu itu ke tegangan rumah tangga yaitu 220 volt gitu. Untuk rasio elektrifikasi sendiri di Tomohon ini sudah mencapai 99%. Jadi cakupannya hampir 100% ya. Mungkin beberapa daerah yang jangkauannya jauh ya dari jaringan PLN yang masih belum ada listriknya seperti itu. Begitu. So yang tegangan itu kayak dikeluarkan kayak per hari atau per jam? Ya, dia continue tiap hari, tiap waktu ya. Oh, dia berlanjut. Berlanjut, kalau nggak berlanjut ya otomatis padam. Begitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya cuaca buruk, Dia continue tiap hari, tiap waktu ya. Oh, dia berlanjut. Berlanjut, kalau nggak berlanjut ya otomatis padam. Begitu. oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya cuaca buruk, kan itu mengakibatkan masalah ke listrik, ada beberapa faktor. Jadi bagaimana cara PLN menanganinya? Kami menanganinya seperti korsleting tadi. Kami isolir dulu titik yang gangguan. Setelah kami isolir, kami nyalakan dulu untuk yang titik yang tidak terkena dampak gangguan. Kalau setelah kami isolir yang titik yang terkena gangguan tadi, entah itu kena longsor, banjir, atau kena pohon roboh, nah kami kerjakan itu dalam keadaan tidak ada tegangan. Jadi kan karena sudah diisolir, otomatis kami juga memperkecil daerah padam, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga sedikit. Begitu.
Terus Kak, kalau karena di sini terdapat banyak sekali arus listrik, bisa bilang tempat listrik berkumpul. Ini tempat listrik berkumpul. Enggak, Iya, Kak? enggak. Kalau tempat listrik berkumpul ada yang di GI Kaatan, Oh, iya. yang ke arah Jalan Tondano itu dia memang pusatnya di situ untuk pengaturannya. Terus kendala yang sering dialami oleh kantor, kalau pihak kantor Dalam apa ini? dalam menangani Kalau dalam listrik, menangani. kalau Kan kami di sini juga ada tim pemeliharaan dalam rangka kehandalan. Kami ada bagian yang memang namanya pemangkasan pohon. Jadi dari listrik tegangan 20.000 itu harus bebas dari pohon dan barang benda-benda asing yang mengganggu. Seringnya kami kendala ada pohon yang sudah dekat dan kadang-kala pemilik pohon tidak mengizinkan untuk dipangkas seperti itu. Cuman kan ya karena itu kepentingan umum, fasilitas umum, ya sebisa mungkin kami bernegosiasi dengan pemilik pohon. Kami cuma mau pangkas sebenarnya, bukan tebangan. Kalau tebang otomatis kan dari bawah. Kami cuma mau ambil bagian yang memang sudah dekat dengan jaringan. Kendalanya biasanya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi kan Kak, kalau PLN itu kan pasti di pekerjaan butuh alat pengaman dulu gitu toh. Iya. Biasa dipakai alat-alat bagaimana? Iya, alat khusus yang biasa digunakan. Untuk alat keamanan sendiri, kami yang sudah wajib dipakai oleh teman-teman di lapangan, safety helmet atau helm safety. Itu sudah pasti harus pakai itu ketika bertugas di lapangan. Lalu sepatu safety. Nah, kalau untuk teman-teman yang memanjat pohon ke atas tiang, itu dilengkapi dengan safety belt atau band pengaman atau safe body harness. Yang safe body harness ini yang paling lengkap dia. Begitu. Lalu untuk pekerjaan di jaringan, kami juga menggunakan ada sarung tangan khusus yang 20.000 volt, ada sarung tangan biasa. Nanti tergantung penggunaannya begitu. Dan jenis pekerjaannya. Oke Kak, itu selamat langsung tanyakan sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya. Sorry so mengganggu, maaf. Nah, dari wawancara tadi dapat kita ambil yang pertama, jenis listrik yang digunakan oleh PLN itu berupa PLTA, PLTU, dan PLTB. Setiap karyawan yang ada di PLN memiliki tugas mereka masing-masing. Ada yang sebagai teknis, ada untuk melayani masyarakat, ada juga sebagai transaksi energi. Masalah-masalah sering terjadi yaitu berupa korsleting. Cara PLN untuk memperbaiki atau mengatasi hal tersebut adalah dengan mengisolir daerah yang terjadi masalah tersebut dengan cara memadamkan listrik. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan untuk memperbaiki tersebut itu berupa sepatu keselamatan, helm keselamatan, juga safety belt untuk khusus memanjat pohon, dan juga ada sarung tangan khusus listrik bertegangan tinggi. Kemudian besar tegangan listrik yang ada itu sebesar 20.000 volt, dan ketika akan diturunkan ke masyarakat atau ke rumah-rumah tangga itu melalui gardu-gardu akan sebesar 220 volt. PLN sendiri telah menjangkau 99% daerah tersebut. Kemudian, adapun kendala yang sering dialami oleh PLN itu soal penangkasan pohon. Karena listrik bertegangan 20.000 volt tersebut tidak boleh dekat dengan pohon-pohon, maka harus dipangkas. Namun yang menjadi kendala tersendiri yaitu pemilik dari pohon tersebut tidak mengizinkan untuk pohonnya dipangkas. Perspektif Kristen yang bisa kita refleksikan adalah Tuhan tentunya yang menciptakan semua yang ada dan yang menganugerahkan manusia akal budi sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan listrik yang kini kita gunakan di seluruh dunia. Dengan adanya listrik, kita tentu dapat menggunakan banyak hal, salah satu contohnya adalah lampu. Sama seperti listrik yang membawa terang dalam kegelapan, kita juga sebagai murid Kristus tentunya harus berjuang untuk menjadi terang dan berkat bagi sesama. Ayat Alkitab yang bisa kita gunakan adalah Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekian dari video kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sebutkan. Sekali lagi, terima kasih.